Sobat Unggul. Halo Sobat Unggul. Wah, balik lagi bersama kita di podcast Esa Unggul Talk. Kali ini dipandunya berbeda ya? Yoi, berbeda. Apa tadi sebutannya, kita udah diskusi? Oke, kita sebutannya 2H. 2H, Huda, Siapa tuh? Huda dan Haiza. Oke, mantap kali itu kan. Oke, teman-teman, sekarang kita udah bersama bintang tamu kita dari HMJ Akuntansi ya? Iya, Wah, betul. Kalau di akuntansi disebutnya apa? KSA ya? Iya, Iya. KSA. artinya tuh apa tuh? Kayak satu Kelompok studi akuntansi. kelompok studi akuntansi. Sebenarnya gini aja, kalau misal ketemu anak akuntansi itu kayak deg-degan gitu loh. Kenapa? Mau dihitung ya? Iya, kayak Udah ya mau dihitung Allah. aja gitu ya? Masalahnya background pendidikan saya tidak ada hitungannya, ada Oh, hitungannya tapi ada nggak sih, spesifik ada. kayak dia gitu loh. Iya, nggak sebanyak dia. Mm-mm. Kita tanya kali ya kepusingannya tuh apa Iya. aja sih? kalau Sebelumnya jadi belum anak kenalan akuntansi? dulu nih. Oh, Ini iya. dari siapa nih? Namanya kakak siapa nih? Selina. Selina. Kalau kamu? Kalau aku Feby. Feby, Nah. Kak Selina dan Feby. Kak Feby. Nah, di KSA ini tuh jadi apa nih, Kak? Kebetulan aku menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan. Ketua himpunan. Ketua himpunan perempuan. Iya. Oke. Terus, Kakak? Kalau saya sebagai wakil ketua. Oh, Wah, berarti ketua dan wakil nih ya. Berarti klop banget nih ya Iya, mereka udah kayak berdua. gini banget tuh ya. Gini banget parah. Oke. Tadi gimana pertanyaannya? Udah ada kepusingan apa aja nih di akuntansi ini nih? Kepusingan apa sih kalau akuntansi itu kan biasanya hitungan mulu. Emang kalian nggak duar banget gitu Gitu lah. kepalanya? Gimana nih, Kak? Ya kalau dari aku pusing juga sih Kak. Pusing juga, tapi kenapa mau ya? Akuntansi kenapa Pusing-pusing yang mau ya? diingatin gitu kali, atau pusing terpaksa gitu ya? Iya, Gimana apa nih? terpaksa atau gimana coba? Dari Selina dulu. Ya, Coba mungkin Kak Kak Sally. Selina gimana Kak? Kalau buat ini dulu kali ya, buat di perkuliahannya dulu kali Iya. ya. Kalau di perkuliahan sih kebetulan pusing ya. Oh, pusing juga ternyata ya? Sama berdua Kayak juga akuntansi pusing. tuh apalagi lagi online gini kayak lebih susah gitu nyesuaiinnya karena kan hitungan. Iya, Terus juga betul. via Zoom, kayak via Zoom atau Google Meet kadang diajarin tuh masih nggak paham gitu Bener juga dan sih. nggak bisa langsung betul berdiskusi gitu. Iya juga sih, gak ada Banyak umpan baliknya miskomnya langsung gitu ya. Iya. Apalagi Iya. hitung-hitungan itu emang harus detail banget sih. Apalagi Iya. akuntansi kalau misalkan gak balance, udah nih Iya. asal sih, Betul sekali, nangis Aiza. aja. Kak Feby gimana nih? Iya benar, harus di dalam kondisi online ini harus benar-benar kayak dalemin materi sendiri, apalagi kayak banyak materi-materi yang disampaikan sama dosen tuh kadang nggak nyampe gitu loh. Nggak nyampe. Iya. Udah nyampe mana Belum tuh ya? masuk gitu. Tinggalannya di mana tuh ya? Iya. Frekuensinya berarti belum nyampe nih. Tapi nih kalau misalnya di online kayak gini nih, kalau misalnya nanti kalian nih ada yang bener-bener kayak susah banget buat ngerjain soal ataupun apapun itu, kalian gimana tuh caranya supaya bisa bisa nyelesain soalnya itu? Iya, apa diskusi sama temen atau punya Iya, sharing kelompok sih Kak sendiri? sama temen. Oh, itu sharing. sharing sama Iya. temen itu sharing atau bercanda? Sharing sih Oh, Kak. sharing ya. Sekalian sih Iya, Kak, sekalian. Ketemu tuh Iya. 90%-nya ya ketemuan untuk bercanda dan sebagainya, Bercanda. 10% untuk ngerjain tugas. Biasanya kayak gitu sih. Bener-bener. Betul, biar nggak pusing-pusing banget lah ya sama hitung-hitungan Iya, akuntansi. masalah udah pusing juga sih dari awal ya, ya Allah. Ini udah pusing-pusing sama kuliah, kebetulan kalian berdua ini apa di HMJ-nya jadi ketua Ketua dan dan wakil. Ketua dan wakil. Itu pusing juga gak? Udah pusing hitung-hitungan, pusing di HMJ juga, itu gimana tuh bagi waktunya? Kebetulan sih kalau dari aku ya kan karena lagi online gini, mungkin organisasi via online juga ya. Jadi iya, lebih betul. nyesuaiin di online-nya mungkin kesulitan atau kepusingannya tuh lebih ke anggota masing-masing. Betul banget. Kalau kakaknya sebagai wakilnya gimana nih untuk temenin ketuanya? Bener, kalau ngatur waktu bener sih Kak. Pertama mungkin kalau online kayak gini kan belajar dan jadwal belajar pun kan nggak full Senin sampai Minggu kan. Iya, benar Jadi kita bisa masukin di organisasi setelah jam pelajaran. BTW, Emang anggotanya ada berapa, ada berapa sih? nih anggotanya nih? Kalau dari KSA sendiri ada 42 sama ketua wakil. Mundur dah, mundur. Mundur. 42 orang. 42 Itu, orang itu nih. separohnya di HMJPR Iya, ya? separohnya juga di BM psikologi loh. my Aduh. Emang Terus itu gimana gimana sih ngendaliinnya 42 orang? itu? Ngebaginya gimana tuh? Kan online kayak gini nih, komunikasi gimana, cara jaga komunikasinya? Kalau offline kan kayak misal ketemu tuh, Ketemu, yo, ngerangkulnya bondingnya kayak dapet gini. ya, lebih Nah, ini enak gimana tuh gitu. cara ngerangkulnya tuh? Lewat koor sih Kak kalau kita. Oh, lewat Jadi koor. anggota-anggota sampein ke koor. Nanti dari koor baru kita kumpulin. kumpulin apanya nih? Nanti ya maksudnya dari kan nanti anggota tuh kayak nyampein ke komentar-komentarnya ke koor, nanti koor kita gabungin semua koor. Oh gitu. Terus itu divisinya sendiri ada berapa? Namanya divisi atau apa nih kalau kalian? Divisi. Ya, divisi. Ada berapa divisi dari 42 orang itu? Ada 6 divisi. 6 divisi. Ada apa aja tuh coba? Boleh disebutin nggak? Ada kewirausahaan, kerohanian sosial, komunikasi informasi, penelitian dan pengembangan, satu lagi Iptek.
pendidikan teknologi. Oke. Oke, setiap divisinya tuh biasanya punya program kerjanya masing-masing nggak? Atau ya udah badan pengurus harian aja kayak gitu? Ada sih Kak, kalau per divisi ada. Apa aja tuh, coba dong di-sharing sama kita. Biasanya sih kalau KWH udah pasti ya kewirausahaan Iya, tuh jualan-jualan online. Itu biasanya jualan dan Tapi desain kalau online gitu kayak ya. gini gimana nih? Kan biasanya kalau Iya, offline nih. gimana tuh? Kalau offline nih kita mau acara nih, danusan itu kayak misalnya kita jualan gorengan, terus kayak Jualan pernak-pernik merchandise kayak gitu. atau apa Nah, kayak kalau online gitu. kayak gini gimana tuh? Kebetulan kita pakai ini sih Kak, pakai online IG gitu, Instagram. Oh, Kita di juga jualan Instagram. online. Iya. Online Paid berarti. promote ya namanya ya? Iya, kita juga ada Iya, ada paid Oh, promote. ada paid promote juga. Oke. Terus divisi kalau lainnya? misalnya untuk penelitian dan pengembangan, kita tuh ada webinar nih kayak yang diadain sekarang. Oke. Oh, sekarang hari ini? Iya, hari Iya. ini Hari ini banget. banget. Oh, hari ini banget. Dia menyempatkan loh untuk Keren mengikuti. banget. Berarti manajemen waktunya bagus juga. Bagus. Lanjut Kak. Studi banding Studi kalau banding? ya. Hmm. Terus ada kunjungan instansi. Mhm. Oh, kayak corporate visit lah ya kalau di Iya. HMJPR tuh Oke, namanya. siap. Hmm. Sama Ini kan kunjungan industri. Iya, kalau kunjungan di industri. Litbang. Oh, Industri. kayak gitu. kebetulan Terus udah kalau dilaksanain misalkan- kunjungan industri Oh, udah? kemarin. Oh, udah. Gimana tuh? Itu gimana caranya kan online? Via nih? Zoom juga Oh, sih via Kak. Zoom juga. Jadi gimana tuh mekanismenya kalau misalkan kita kunjungan industri via Zoom? Dari pihak industri sananya yang ngurus. Oh, Jadi, pihak industri iya. sana yang ngurus menghubungi KSA Iya, untuk kerjasama. kerjasama. kayak gitu. Tapi kurang dapat gitu gak sih atau Iya, betul. Gambarnya doang. Kan Iya. jadi kayak cuma Video, ngeliat video. ya gitu. Tapi harusnya kalau misalnya offline tuh kayak lebih enak aja gitu ya, feel-nya Iya. lebih dapet Mm-mm, juga. juga Terus lebih kayak misalnya dapet. apa yang kita serap pun lebih mantap juga, penyerapan ilmunya kayak gitu ya. Betul Cuman banget. ada satu pesan nih dari dosen saya, pokoknya jangan jadikan pandemi ini sebagai batasan. Iya. Kita harus mendobrak batasan itu karena kita manusia yang kuat dan kita bisa menjadi manusia yang lebih hebat di dalam pandemi ini. Iya, pandemi Wah, itu keren udah bukan menjadi alasan lagi buat kita tuh nggak ngapa-ngapain. Iya, bener banget. Contohnya kayak KSA ini banyak banget loh anggotanya dan program kerjanya, Mm-mm. betul kan? Betul. 42 Next orang. brokernya gimana sih? Ada lagi nggak selain industri visit, webinar atau apa nih? Ya mungkin yang paling terdekat nih. Iya, paling Nah, terdekat dalam waktu ini. apalagi kita mau bulan Ramadan juga ya, biasanya Iya. anak-anak ormawa atau organisasi tuh bisa Bukber. melakukan, ya kayak misalnya dulu tuh kalau offline tuh seru banget, Seru jadi banget, momen banget kan parah. Ramadan itu tuh. Nah kalau sekarang gimana nih kira-kira? Kebetulan kalau misalnya bener sih Kak, kan udah mau bulan Ramadan ya. Hmm. Mungkin kita tuh lebih memikirkan buat buka bareng, buka bersama bareng, Buka terus bersama bareng. Iya buka, jangan buka Buka bareng. Gimana kita buka bareng? Aduh, cowok sendiri lagi di sini. Aduh. terus Lanjut, kayak lanjut. berbagi takjil, entah itu takjil nasi bungkus gitu ke Hmm. ke yang ada di jalan lah gitu. Oh, kayak gitu. Sesuai dengan protokol kesehatan yang Nah, ada. itu yang pasti itu ya Kak. Betul. Soalnya kalau misalnya kita gak menyesuaikan dengan protokol kesehatan, takut juga ya gitu. Masalahnya Iya. ada 42 orang Kita juga udah kan ya. ingin berbuat baik, tapi Hmm. kalau misalkan caranya salah ya percuma betul. juga. Iya. Berbuat baik dengan cara yang baik juga, betul kan? Kayak gitu. Nah, terus ada lagi setelah bulan Ramadan nih yang sekiranya paling dekat untuk menjalankan proker, ada apa aja nih Kak? Mungkin ini ya acaranya dari KSA sendiri nih, namanya Festival Ekonomi. Oh apa tuh? Kayaknya keren juga. Kalau ada kata-kata festival tuh pasti keren Pasti gitu. meriah banget ya. Pasti meriah gitu loh. Betul. Festival ekonomi itu kayak sebenarnya biasa sih Kak, kayak acara-acara yang ada di SA Unggul juga, ada belajar, ada seminar, lomba-lomba. Lomba. Tapi mungkin karena lagi pandemi ini mungkin yang bakal kita adain paling cuma lomba Lomba. kali ya, sama seminar. Oh, jadi di perkecil Di lah ya. ya, Yang ruang penting lingkupnya. acaranya tetap Tetap terlaksana. iya. Festivalnya tetap dapat ya, ada Betul, ya. betul. Oke. Nah itu nanti sekiranya nih di festival itu tuh berarti bazarnya dihilangin dong ya? Iya. Iya. benar. Oke. Ya itu padahal kalau misalnya Iya. kalau misalnya kita offline, bazar itu tuh paling ditunggu banget gak sih? Iya nggak sih kayak Nasi- ngantri nasi di ayam, bazar. nasi ayam kulit. itu udah paling Wah itu paling the best banget sih kalau misalnya setiap ada bazar tuh itu. Pasti rame. Itu udah paling Wah rame itu sih, paling Kak. enak banget sih itu kalau udah kelas tuh langsung turun tuh kalau ada bazar langsung buru-buru turun buat makan siang buat makan itu doang. Walaupun ngantri ya. Antrinya tapi kadang-kadang diduluin sih kalau saya mintanya lah sama yang bambanya. Oh gitu. Mbak, Anda saya duluan. ini ya Oh nego. Biasanya saya nyerobot kayak gitu. menjual muka Ya, Anda. menjual sedikit gak apa-apa lah ya. Ya. Oke, terus nanti ada maksudnya di pengakalan si bazar itu tetap emang diadakan atau ada diakalin pakai apa lagi nih Kak? Improvisasinya mungkin kayak gimana? Iya. Mungkin kalau untuk saat ini ditiadakan dulu aja kali ya Kak. Ditiadakan berarti ya. Wah, sayang banget ya. Pusing kali ya kalau misalkan kan sebelum pandemi ini kalian udah menjalankan acara secara offline. Jadi di next periode kalian ini udah punya gambaran terus tiba-tiba pandemi. Jadi kalian pusing kan kalau misalkan mau bikin acara secara online
mulainya tuh dari nol banget nih idenya, Sedih harus banget gak sih? dipikirin dari awal segala macamnya, nggak punya referensi di periode sebelumnya kayak gitu kan. Itu misalkan kalian tuh gimana sih diskusi sama teman-teman himpunan kalian tuh biar proker kalian tuh tetap jalan, tetap ada. Itu kalian diskusinya kayak gimana biar nyatu nih, terus idenya terus muncul kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu sih lebih ke sering rapat gitu sih Kak, rapat Oh, sering bareng. rapat. Iya, buat ngebahas aja sih enaknya kita gimana ya. Jadi nggak cuma dari saya ataupun Feby aja, tapi kita tuh juga nerima masukan dari mereka semua. Jadi semuanya tuh kayak bersuara juga gitu sih Kak, nyampein apa yang dia punya ide. Tapi biasanya suka ada yang hilang gitu sih. Kan biasanya ada Suka. tuh ya, tiba-tiba ayo Kita rapat tuh kemana-mana. di-ghostingnya bukan sama pacar ya, Iya, tapi di-ghostingnya lebih sama ke anggota anggota sendiri tuh, ya. gimana tuh Iya, rasanya tuh? iya. Di-ghosting sama anggota. Itu Apalagi gimana kalau misalnya tuh? orangnya yang ghosting tuh, gimana tuh rasanya tuh? Soalnya pasti kesel lah ya kalau Oh, misalnya kesel. kayak gitu. Kesel, Kan kesel. nggak munafik ya. Iya benar banget, nggak boleh Kesel ditutupi. sih pasti. Cuma mau gimana kan pasti mereka juga punya kesibukan, apalagi kan masih ada yang di kampung nih. Benar, Masih ada yang pulang ada yang di luar kampung. kota. Jadi kayak lebih susah gitu buat ketemunya. Jadi sebisa mungkin sih nyesuaiin waktu bareng-bareng dulu sih, baru nanti pada bisa hari ini ya udah kita di hari ini. Oke. Oke. Tapi nih kalau misalnya udah ada yang kayak gitu nih, biasanya tindakan apa yang dilakukan nih? Sebagai ketua dan wakil tuh kayak gitu. Tindakan tegas apa, misalnya ada yang ghosting tuh kayak gitu. Soalnya susah juga ya negur kalau misalnya online kayak Iya, gitu kan kayak kita juga nggak bisa, Mm-mm. nggak pokoknya harus 24 hour ya di HMJ, kan Wow, nggak bisa juga 24 kayak gitu. hour ya. Ya udah pacar aja ya, pacarnya gak sampai segitunya ya. Oh iya maaf, itu kan contoh. Oh, contoh. Coba gimana? Lebih ke ini aja sih, kita nanya ada masalah apa. Mungkin kan ada yang lagi pandemi gini, mereka malah mikirnya santai aja deh organisasi. Betul, gitu. menyepelekan lah ya. Iya. Berarti jatuhnya pendekatan persuasif kayak gitu ya, Iya. Kak? Iya. Oke, itu Secara perlu banget sih. personal lah ya, Hmm. ke di chat kayak Nah gitu. itu perlu banget sih, ditanya. soalnya ya bagaimanapun mereka anggota juga kan kayak gitu. Kita harus benar-benar sebagai ketua pun harus benar turun ke bawah untuk melakukan Betul, pendekatan kita harus persuasif tahu itu. anggota kita tuh kesibukannya tuh selain kuliah, selain HMJ tuh ada apa, biar kita tuh saling tahu, saling ngerti lah ya, Biar nggak ada nggak yang egois ditutupin. juga. Iya. Benar, nggak boleh Betul banget. egois. Tapi ada yang egois emang ya di time. Kayaknya kalau misalnya Untuk kayak gini saat ada ini. nih, kayak ini ada nih. Ada Dari ya, raut biasanya mukanya sih. kayak ada juga nih. Kayak pasti ada nggak sih Kak di setiap organisasi Pasti pasti ada ada. aja Pasti tuh yang ada. kayak gitu. Karena kan di organisasi nggak cuman ngomongin satu orang ya, Iya, banyak betul. orang, banyak Kelompok kayak kepala, gitu. karakternya juga kita harus kenal satu sama lain. Ya bukan begitu Anda sebagai jurusan psikologi. Betul sekali. Kan? Karena biasanya di omongan di wawancara tuh berbeda lagi. Nah, jadi tugas kita sebagai ketua itu harus bisa meregulasi diri juga. Iya, betul. Regulasi diri itu ya ini ibaratnya apa ya? Kita tahu nih prioritas kita tuh kayak gimana dan nanti kita bisa ngerangkul juga nih teman-teman. Terus kayak misalnya kalau misalnya dari saya sendiri nih, ketika ada orang yang kayak misalnya ghosting atau apapun, yang paling penting itu pendekatan persuasif. Bagaimana cara kita merefleksikan diri sebagai dia juga. Kayak misalnya gini, dia misalnya nggak ada dalam satu proker nih, kita langsung benar-benar kayak, oh dia tuh lagi kerja ya. Bayangkan kalau misalnya kita di posisi dia. Iya. Nah, ketika kita udah membayangkan di posisi dia, kita akan langsung merefleksikan diri. Setelah itu nanti kita akan berempati pada dia dan pendekatan persuasifnya lebih enak lagi. Kayak Iya, gitu. jadi- Duh, kok ngomongin teori ya? Iya, agak Oh, ya. agak santai aja. Oh, ya, santai aja ya, santai aja. Emang biasanya kalau misalnya udah ngomongin psikis-psikis kayak gitu tuh kebawahnya teori dan Iya, teori. emang kalau Kak Huda tuh anaknya psikologi parah banget. Psikologi gitu. warna. Psikologi Ini banget. darah kalau di black warnanya ungu nih, bukan Iya, merah. itu coba bajunya dibuka tulisannya psikologi gitu. tulisannya. Ini ada pembahasan psikologi nih. Nah, sekarang agak masuk ke akuntansi kali ini. Nih, kalau misalnya biasanya nih, ini stigma dari masyarakat nih biasanya kalau misalnya anak akuntansi itu terbilang secara psikis, secara tipologi kepribadian itu masuknya ke introvert. Bener gak sih, Kak? Betul sih Kak. Oh, introvert ya? Introvert ya berarti. Tapi sebenarnya nggak juga sih Kak. Iya, Mungkin ada. kelihatan orangnya aja introvert karena mungkin hitung-hitungan atau apapun gitu. Iya, soalnya banyak stigmanya gitu. Orang yang jadi akuntan tuh ya harus orang introvert. Soalnya kalau misalnya orang extrovert tuh kayak gak bisa aja kerja cuman ngadep laptop doang, kan biasanya kalau akuntan tuh kayak gitu dong ya. Biasanya kayak gitu. Stigma Tapi- dari masyarakat tuh kayak gitu sebenarnya. Iya sih, tapi tuh setahu aku setiap orang kan punya sisi introvert dan extrovertnya Betul sekali, masing-masing. betul sekali. Mungkin di sisi ini ada, sisi itu ada. Kayak gitu sih udah. Ya, tapi nih kalau misalnya ada teman-teman yang kayak misalnya teman kalian yang tiba-tiba lu introvert nih. Nah, tanggapan kalian gimana tuh sebagai anak akuntansi gitu? Oh, kalau misalnya aku sendiri sih pasti nanya sih, maksudnya introvert di mananya Ah, gitu. gitu. Ya Iya. mungkin kalau lagi misalkan lagi ngerjain soal akuntansi dibilangnya introvert ya enggak gitu juga sih, mungkin kalau ngerjain soal akuntansi harus benar-benar fokus gitu kan.
Nah, berarti teman-teman nih, bukan berarti orang akuntansi itu introvert ya. Iya. Karena Kalian setiap orang- jangan langsung ngejudge kayak gitu. Karena Karena ada setiap orang tesnya punya dulu. dua sisi introvert dan extrovert kayak Tesnya itu susah, jadi jangan asal menjudge aja. Iya. Kalau langsung Don't judge menjudge aja book by itu its gak boleh cover banget ya, guys. bener. Oke. Nah, terus nih, kayak misalnya teman-teman nih, kan biasanya teman-teman akuntansi itu berhubungannya dengan angka, terus kayak misalnya ya ngerjain soal tuh harus benar-benar fokus dan gak bisa harus benar serius kayak gitu. Nah, manajemen stres kayak kalian tuh kayak gimana sih? Ketika udah stres tuh biasanya ngapain kayak gitu? Udah ngerjain soal nih stres nih, Iya. biasanya ngapain? Stress healing kalian itu biasanya ngapain? Main HP sih Kak Main kalau aku. HP. Oke, terus Komunikasi ya sama Iya. orang lain ya. sama pacar kali ya? Enggak Sama juga. teleponan. Wah, kayaknya keren banget deh kayak Itu gitu. udah paling terbaik kalau menurut aku ya. Masalahnya aku, Beda-beda sih. ya masalahnya aku jomblo Mohon kan. maaf. Jadi saya tidak bisa membayangkan lebih dulu lagi, udah lupa kayaknya teleponan sama pasangan tuh enaknya kayak gimana gitu. Oke, mungkin dari Kak Selina. Kalau aku pribadi sih lebih ini sih self reward aja, entah Oh, itu betul. jalan-jalan, Wah. beli. Itu penting banget sih. Iya, beli apapun yang kita suka gitu buat bahagiain aja gitu. Bener banget. Udah Tutup capek. telinga ya dari Iya. orang lain. Bener, Oke. iya. Bener. Bahagiain diri itu, sendiri itu juga penting. Iya bener banget. Self reward itu salah satu cara kita untuk melakukan atau mencintai diri kita sendiri, atau yang disebutnya self love kayak gitu teman-teman. Jadi itu bener banget nih, kayak misalnya kita tuh Betul. kalau misalnya udah capek tuh ya jangan lupa ngomong terima kasih gitu loh ke dalam diri kita sendiri kayak gitu loh. Kadang-kadang kita lupa untuk mengucapkan itu Iya, kayak gitu. bener. Nih, terus nih teman-teman akuntansi nih. Nah, dosen-dosen kalian gimana sih? Penasaran gak sih Kak Isa? Penasaran sih, karena kenalnya kan di fakultas sendiri lah ya. Coba kalau di fakultas, kamu apa namanya? Fakultas ekonomi ya? Iya. Kalau di fakultas ekonomi tuh dosennya tuh kalian tuh gimana sih dibawanya sama dosen kalian? Apakah ada yang menegangkan atau Ya, yang serius banget have gitu ya. fun aja walaupun hitung-hitungan kayak gitu? Berbagai macam sih Kak, misalkan Berbagai ya macam ya. ada yang sama kayak gitu, ada yang menegangkan banget, harus benar-benar serius gitu. Tuh. Kalau dari Sherina? Kalau sama sih Kak, ada juga yang tegang, tapi kalau menurut aku gitu ya, kadang kalau ada yang dosen yang bikin tegang gitu, tapi dosennya asik gitu loh sebenarnya. Iya, sebenarnya Iya, asik. Di Cuman depan, feel-nya tapi tuh iya, tegang aja gitu ya. feel-nya dengerin tegang. dikit tuh asik kayak Iya. gitu. Pas sebenarnya kita bisa deket gitu kan sama mereka, tapi pas mereka masuk kelas tuh hawanya, aduh gitu kan, deg-degan nih. Deg-degan gitu. Pokoknya kalau Udah. misalnya ada dosen kayak gitu tuh langsung Iya, udah mau hawanya. kanan kiri gitu kayak Udah oke. down duluan ya. Down dulu biasanya kayak gitu sih. Soalnya ada juga emang kayak masa dosen-dosen tuh kita bisa kategorikan juga kayak gitu. Tapi ya Iya. tetap aja dengan ketegasan dia pun sebenarnya mereka tuh peduli dengan kita loh kayak gitu Iya, kan. Betul, berbagai karena- macam lah ya. Ada juga dosen yang tipenya tuh baik banget. Oh, Dia tuh itu- udah kayak orang tua sendiri. Iya bener gitu. itu. Ada juga itu loh yang ditanya udah paling kayak disebutnya gitu. malaikat lah dosen-dosen itu. Karena kita kita materinya dapet, terus nilai Iya, juga udah. bagus dan kita merasakan bahwa wah ini kayaknya bukan dosen deh, ini kayaknya kakak sendiri atau ibu sendiri Udah deh. kayak mama sendiri. Kayak gitu kayaknya deh. Wah itu keren banget. Tapi ada ini yang kayak gitu dosen-dosen kalian. Ada. Ada. Oh, ada. Oh, alhamdulillahnya Alhamdulillah ada ya. ada. Biar nggak tegang-tegang mulu ketemu. Iya, soalnya udah mah apa pembelajarannya angka-angka terus dibawa tegang terus, ya kayaknya Nggak stres masuk banget kan. jadinya. Iya, udah nggak mau kuliah, Waduh. nggak mau akuntansi. Ini mau nikah aja, jangan, masih harus kuliah, jangan, nikah mulu. Kalian tuh semester berapa sih? Semester 6 Kak. Semester 6 ya. Oh berarti satu angkatan dengan kita. Satu angkatan sama Oh, kita. oke, siap. Sebenarnya ya. Iya, emang satu angkatan. Nah terus nih teman-teman akuntansi kan kalian tuh kan kalau misalnya kita bahas lagi organisasinya kan kalian berarti di FEB itu sendiri yang bidang eksekutifnya ada BEM-nya sendiri, terus HMJ. Satu lagi HMJ apa? KSM. KSM nya sama KSM. kalian nih. Ini alur koordinasinya kayak gimana sih? Alur koordinasinya kayak misalnya kalian tuh kalau misalnya mau ngituin proker-proker tuh ada kerjasamanya juga atau gimana? Oh iya itu udah Ada. pasti, ada sih lebih ke kayak HMJ gitu kan, kita sama-sama kolaborasi nih nanya nih, kalian kapan biar kita nggak Nggak bentrok. Ya, gitu. itu paling penting sih komunikasi antar organisasi yang ada di fakultas biar tuh nggak bentrok buat nyusun acara. Iya, soalnya saya nggak punya kayak gitu. Oh, itu nggak punya ya? Sedih Cuma banget. satu. Kita punya. Kita punya. Jangan. Dikucilkan mulu ya fakultas saya. Ngomong-ngomong perihal komunikasi, berarti kalian di dalam organisasi pun kalian dapat ya yang namanya ilmu komunikasi itu di organisasi. Itu menurut kalian apa ya, bukan dampak sih, keuntungan kalian ikut organisasi itu apaan aja nih selain kalian itu dapat ilmu komunikasi atau ada Input kebaikan apa kayak gitu ya Iya. dalam diri kitanya dari organisasi itu sendiri. Iya, Kalau dari aku sih bisa bagi waktu, bagi waktu
terus mungkin wawasannya juga lebih kebuka gitu Kak, open minded. Oke. Terus Kak Sally? Kalau dari aku sih lebih ini sih bener tadi kan ngatur waktunya. Terus relasi, dapat kenalan-kenalan. Networking ya. Oke. Ya sih relasi tuh yang paling penting nggak sih di organisasi karena Relasi itu Betul. dapetnya di organisasi sih. bener banget. Maksudnya gini loh, di organisasi itu kita punya relasi itu di mana relasi itu tuh benar-benar orang-orang yang berkualitas dan berkompeten Betul. gitu loh. Kayak misalnya nanti ini udah selesai kerja, selesai kuliah, udah kerja aja ya, selesai kuliah tuh ketika nanti kita lulus, nah biasanya oprek itu tuh oprek apa sih namanya? Open recruitment. Ya itulah pokoknya. Aduh agak gini nih kalau Udah udah pusing ngomongin ya? bahasa Inggris. Soalnya dari tadi ngomongin ini terus ya, angka terus sih, jadi agak pusing ke bawah film. Nah biasanya Muka dia kayak angka. oh enggak dong. Parah banget. Muka kayak angka. Gimana tuh definisi muka kayak angka? Aduh. 1, 2. Satu. Kan kayak langsing-langsing jadi angkanya Oke, siap. Oh bisa juga. Nyampe mana tadi? Sampai Tadi. bangun networking, Oh, yang bangunnya. kerjaan. Biasanya kayak gitu ketika nanti kita anak organisasi itu ketika udah lulus tuh dapat pengalaman-pengalaman dari organisasi dan kita bawa di tempat kerjanya itu tuh bagus banget. Bener gak sih? Iya, betul Mengimplementasikannya dan biasanya dapat relasi itu tuh kayak misalnya nanti nelpon nih, Kak ada oprek gak nih? Ada nih kayak gitu. Nanti pasti yang dicari tuh anak organisasinya dulu, bener gak sih? Iya, Karena betul. kalian itu udah, kalau anak-anak organisasi itu pastinya udah punya poin plus lah ya di depan orang-orang yang ada di fakultas, orang-orang yang bekerja sama orang eksternal kayak gitu kan ya Kang Betul Huda ya. banget. Betul banget. Tapi nih menurut kalian nih, kenapa sih nanti mungkin untuk roda organisasi berjalan lagi, kenapa sih nanti teman-teman 2019 dan 2020 harus mengikuti organisasi di HMJ KSM ini? Iya, mungkin ini pertanyaan. KSM sorry. KSA. KSA balik nih. Pertanyaan terakhir ya, Hmm. gimana caranya kalian itu bisa bangkitin semangat-semangat junior-junior kalian biar tetap ada organisasi terus berjalan. Kalau dari aku sih lebih ke ini sih, mungkin membuka pikiran gitu ya, kalau misalnya organisasi tuh nggak seenaknya, nggak enak yang kalian pikirkan gitu. Betul. Organisasi tuh bisa buat kalian tuh jadi lebih tertata gitulah, tertata rapi gitu. Kalau menurut aku pribadi ya. Terus sama organisasi tuh bisa ngebantu kalian nanti di masa kerja. Oke. Kalau dari Kak Femi? Iya betul sih Kak, kalau organisasi itu ngebantu banget nanti setelah lulus dari sini. Benar tadi kan relasi, nambah relasi. Terus udah sih Kak itu. Udah itu aja. Berarti pada intinya jangan sampai takut ya buat ikut Iya, organisasi. betul. Nih lanjutin nih teman-teman 2019 dan 2020 Betul. untuk melanjutkan HMJ KSA-nya nih supaya nanti roda organisasinya terus berjalan kayak gitu. Kalau mau lihat-lihat prokernya KSA ada di Instagramnya namanya apa Kak? Instagramnya namanya KSA_UEU. Nah, nanti ada nih. KSA_. Ya, nanti ada di sini ya, di sini. Di bawah Oh, iya, sini. tampilkan di sini. Tolong tampilkan, oke? Oke. Nggak kerasa nih Kak Huda udah 20 menit. kita Oh, 20 menit. ngobrol Kirain ya. udah sampai 5 jam. 20 menit. Oke. Kadang terasa 20 menit. Iya. 20 menit terasa 5 jam. Pokoknya tahu Ya ya. gitulah. Oke, berarti udah selesai nih berarti nih. Udah selesai, Oke, kita mungkin ngobrol teman-teman sama KSA. dari ketua HMJ-nya sendiri mungkin bisa nanti takutnya ada yang mau menghubungi, nama Instagramnya Kakak apa nih? Aduh, nama Instagram sendiri nih. Iya. Oh iya dong, Iya boleh boleh Kak dong. disebutin aja. Enggak, saya gak modus ya Kak Heza. Gak modus ya. Jangan berpikir seperti itu. Ya. Apa nih nama apa IG-nya? Kalau aku Instagramnya Selina_. Nah, jangan lupa ditulis di sini. Kalau Terus Kak Kakak Kalau aku @feby_putri_dewani. Feby Putri udah kayak YouTuber itu ya. Tolong. Oke, nanti aja di follow ya ke Oke, nanti Instagram jangan lupa masing-masing di-follow. dia, sama ke Instagramnya KSA. Ya, diramein nih. Jadi jangan lupa follow yang Instagramnya KSA agar teman-teman gak kelewatan info tentang proker-prokernya sendiri. Oke. Betul banget. Silakan Kak Heza, tutup. Sekian podcast hari ini. Jangan lupa nanti disaksikan di Instagram @unif_esanggul, Oke. Di Spotify, Spotify, Instagram dan YouTube juga ya udah ada ya? YouTube juga. Oke, di Betul. YouTube juga udah ada. Jadi jangan lupa untuk ditonton itu semua. Oke. Oke, silakan Kak Heza. Terima kasih. Terima kasih. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.